yaitu Bapak Insinyur Ricardus Widodo MM. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri bersama kelompok saya. Nama saya Muhammad Andika Nurbadri Alumaidi dengan NIM 12122000298. Saya Adiska Nurmanita dengan NIM 12122000294. Saya Kaila Maulina Zulkarnain dengan NIM 121220029. Saya Dewa Nada Akmalia dengan NIM 121220029. Demikianlah perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kita sama-sama simak videonya ya guys. Bye-bye. Untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan orang-orang Eropa yang menjadi tawanan perang. Di antara tawanan-tawanan ini terdapat juga orang-orang Belanda. Sebelum tentara sekutu datang, orang-orang Indonesia sudah mengambil senjata-senjata dari Jepang. Hal ini yang tidak disukai sekutu. Mereka ingin semua senjata di tangan mereka karena mereka datang sebagai pemenang perang. Tentara sekutu di Surabaya adalah militer Inggris dari Brigade Infanteri India ke-49 Maratha di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Malabi. Pasukan ini berisikan orang-orang India dalam militer Inggris yang disebut sebagai Indian Army. Mereka tiba di Surabaya pada 25 Oktober 1945. Pasukan ini yang membuat pemuda Indonesia marah besar karena membebaskan orang-orang Belanda yang ditawan Jepang. Bahkan pemuda Indonesia juga dilucuti senjatanya. Sebetulnya Malabi kecewa pada atasannya ketika mendarat di Surabaya. Pasalnya Malabi berada pada situasi yang sulit karena permusuhan orang-orang Surabaya mulai muncul. Duduk perkaranya adalah karena Inggris sudah lebih dulu memerintahkan untuk menyebar ultimatum kepada orang-orang Indonesia agar menyerahkan senjatanya. Panglima merusakkan segalanya dengan menyebarkan pamflet berisi ultimatum dari pesawat yang tinggal landas dari Betawi tanpa memberikan isinya lebih dulu padaku, tulis Malabi dalam surat kepada istrinya. Pamflet ini adalah tamparan yang amat memalukan bagiku sebagai perwira tinggi, tambahnya. Malabi dan pasukannya pun terjebak dalam masalah. Ditambah lagi dengan militer Inggris yang sudah main lucut senjata yang membuat pemuda Surabaya mengamuk. Surabaya pun akhirnya panas. Terjadi pertempuran 3 hari antara Brigade ke-49 dengan pejuang Republik Indonesia dari berbagai elemen. Mantan Letnan Kolonel AJF Dalton menyebut 3 hari itu sebagai neraka. Setiap pos militer Inggris yang terkepung sudah pasti akan dihancurkan. Sumber-sumber Indonesia menyebut ketika itu sekitar 28 hingga 29 Oktober 1945, Inggris kewalahan dan hampir habis di Surabaya. Terjepitnya Brigade ke-49 di Surabaya membuat pemimpin militer Inggris di Jakarta, Mayor Jenderal Houghton, mengajak pemimpin Republik Indonesia di Jakarta untuk berunding. 30 Oktober 1945, pasukan tentara Inggris yang dipimpin oleh Brigadir Malabi berusaha merebut kembali gedung kepolisian yang berada di Surabaya, tepatnya di Jembatan Merah. Tidak terima dan berusaha mempertahankan gedung tersebut. Selama pertempuran tersebut, Brigadir Malabi tewas tertembak di sekitar gedung kepolisian. Kemudian kematian Brigadir Malabi menjadi alasan terberat bagi pasukan Inggris dan menyebabkan mereka meninggalkan Surabaya pada saat itu. Pembunuhan Brigadir Malabi dianggap sebagai pemicu pertempuran besar-besaran antara pasukan Indonesia dan pasukan sekutu yang dikenal sebagai Pertempuran Surabaya, tepatnya di Jembatan Merah. Pertempuran ini berlangsung selama beberapa minggu dan berakhir dengan kemenangan pasukan Indonesia. Pembunuhan Brigadir Malabi dianggap sebagai salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia karena menunjukkan ketegangan antara pasukan sekutu dan pasukan kemerdekaan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan kedaulatan negara mereka.
AWS Malabi ialah brigadir jenderal asal Inggris yang tewas dalam peristiwa baku tembak selama pertempuran di Surabaya pada 30 Oktober 1945. Brigjen Malabi tiba di Surabaya pada 25 Oktober 1945 bersama dengan 6.000 pasukannya bernama Brigade 49 yang memiliki pengalaman dalam mengalahkan tentara Jepang di hutan Myanmar. Namun, niat tersebut tercium oleh arek-arek Surabaya yang selanjutnya melakukan perlawanan bertubi-tubi dan berakhir dengan kemenangan di pihak Indonesia.